Ya pemirsa, dunia tentunya terkejut dengan munculnya rekaman aksi intimidasi dan kekerasan terhadap aktivis kemanusiaan Gaza. Sementara nasib WNI yang diculik belum jelas, lalu bagaimana dunia harus menyikapinya? Kita bahas via Zoom bersama aktivis Gaza, Muhammad Hussein. Selamat siang Mas Hussein. Selamat siang, Mbak Vina. Baik, Mas Hussein, Menlu RI sudah menyatakan penangkapan 9 WNI oleh Israel ini bukanlah kasus penculikan atau penyanderaan, melainkan murni aksi pencegatan karena kapal bantuan menembus wilayah terlarang. Nah, sebagai aktivis yang paham betul watak militer Israel di lapangan, bagaimana sebenarnya Anda melihat pembelaan bahasa diplomasi ini? Pertama, sangat disayangkan sekali pernyataan Menlu ini menunjukkan tidak adanya empati terhadap warga negara sendiri dan terkesan memberikan legitimasi kepada Israel bahwa penangkapan itu adalah ilegal. Itu sangat disayangkan sekali karena jelas-jelas para WNI ini, para aktivis ini ditangkap di laut internasional yang mana tidak ada hak buat Israel untuk menangkap mereka. Itu ilegal sekali. Bahkan sekalipun mereka masuk ke wilayah Gaza harusnya tidak boleh juga ditangkap karena usaha yang dilakukan teman-teman aktivis ini benar-benar legal dan dilindungi secara hukum internasional. Apalagi mereka datang ini untuk membawa bantuan baik ke logistik maupun sumber daya manusia, di mana hari ini warga Gaza berteriak sementara dunia internasional diam dan bungkam, maka sipil bergerak. Dalam Global Smooth Flotilla, saya juga ikut tahun lalu, kami punya satu slogan, kita menyebutnya when government fails, we sail. Ketika para pemerintah ini gagal membuka jalur koridor kemanusiaan, maka kita yang akan berlayar. Maka dari itu, saya sekali lagi sangat disayangkan sekali keluar statement semacam ini yang menunjukkan ya selain tidak adanya empati, juga ini menunjukkan ya tidak paham tentang perbedaan definisi antara penangkapan dan penculikan. Maka saya juga ingin mengimbau kepada teman-teman media, jangan sekali-kali menggunakan istilah penahanan atau penangkapan, karena kalau penangkapan atau penahanan ini kalau dikatakan penangkapan seolah bersalah gitu kan, itu yang tersirat di benak kita. Tapi ini jelas penculikan sekali karena ini ilegal dan ini dilakukan secara paksa tanpa ada satupun legitimasi yang dimiliki oleh pihak penculik, seperti itu. Baik, Mas, sebagai aktivis bisa Anda gambarkan kepada publik bagaimana biasanya brutalnya metode Israel ini saat melakukan pencegatan terhadap kapal kemanusiaan seperti ini? Apakah polanya selalu menggunakan kekerasan buta untuk menciutkan nyali para relawan? Sebetulnya tidak perlulah statement dari saya pribadi karena kita semua sudah dipertontonkan langsung melalui video-video yang beredar. Jangan lupa ketika teman-teman aktivis global Smooth Flotilla ditangkap, itu mereka mengadakan live ya, secara langsung, dan memang itu salah satu metode yang dilakukan oleh teman-teman aktivis komite untuk menunjukkan dunia bahwa ya kami datang tanpa senjata, tapi lihat perlakuan mereka. Terlebih lagi, bukan hanya masalah ketika penculikannya, tapi ketika mereka dibawa ke misalnya penjara Ashdod di sana ya, dan ini disebar langsung dan sengaja oleh media Israel. Kita lihat bagaimana kemarin tersebar video-video real yang sudah diverifikasi, bagaimana para aktivis itu, ratusan aktivis mendapatkan pelecehan fisik, ya kekerasan, mereka harus berjejer sambil dipaksa menekuk tubuhnya, kemudian tangan diikat ke belakang, mereka harus berdiri harus menggunakan jidat kening mereka untuk bertahan gitu kan. Ditambah lagi ada kata-kata serangan verbal yang sangat biadab dari Itamar Ben-Gvir, pejabat kementerian ekstremis Yahudi, dan belum lagi pelecehan seksual juga yang banyak dilaporkan oleh teman-teman aktivis ketika ditangkap. Jadi hal-hal seperti ini sudah bukan dirahasiakan ya, bahkan Israel sendiri merasa bangga sekali. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa kami berhak melakukan apa yang kami inginkan, dan
ini menunjukkan mereka tidak hanya tidak punya empati, mereka ingin menunjukkan superioritas mereka dan pesan kepada dunia bahwa kalian para pemerintah dunia nggak usah macam-macam ya, kami di sini jauh dari sentuhan hukum internasional. Nah, ini sebuah pukulan telak dan ini harusnya ditanggapi serius oleh pemerintah dunia termasuk Indonesia. Jadi misi pemerintah Indonesia bukan hanya untuk menyelamatkan para aktivis yang diculik, tapi memberikan sanksi tegas terhadap Israel. Jangan adalah alasan karena kita nggak punya hubungan diplomatik, karena kita tidak punya hubungan bla bla bla. Hati-hati, ini malah nanti momen seperti ini dijadikan alasan untuk beberapa pihak di pemerintah, khawatirnya ya, untuk membuka jalur diplomasi. Jadi mereka gagal menangkap 2 kali itu pesan dari teman-teman aktivis kemanusiaan. Jadi intinya Zionis Israel, kalau kata Ilan Pappé, sejarawan Yahudi, ya memang DNA pembantai, penjara, perusak. Maka ya semoga teman-teman aktivis Allah jaga dan tidak sampai ya harus merasakan hal tersebut. Iya, iya. Tindakan kekerasan ini dilakukan para Israel untuk mengintimidasi ya para aktivis. Namun dalam insiden ini, nasib aktivis Palestina yang ikut ditangkap biasanya jauh lebih tragis dan luput dari sorotan hukum internasional dibanding dengan WNI. Lalu bagaimana kondisi psikologis dan keselamatan para relawan lokal Palestina yang juga berjuang bersama WNI kita di kapal tersebut? Apa perlindungan yang bisa kita suarakan sebenarnya untuk mereka? Ya, jadi memang betul. Di antara beberapa aktivis yang naik kapal itu ada aktivis Palestina. Sebelumnya misalnya kita sebut Saif Abu Keshek, ini adalah warga Palestina yang juga memiliki kewarganegaraan Spanyol. Dia ditangkap dan bersama Tiago dia ditahan, ya bukan ditangkap, diculik dan ditahan lebih lama dibandingkan yang lain. Bahkan bisa kabarkan mendapatkan kekerasan fisik di situ kan. Tapi bagi warga Palestina ini hal biasa. Bukan hanya bagi warga Palestina, bagi semua aktivis global Sumswatila yang berangkat, mereka tahu resiko ini. Mereka tahu perlakuan Israel terhadap mereka. Namun ya teman-teman GSF ini memiliki satu keyakinan, apapun ya, hal terburuk apapun yang terjadi pada mereka di perjalanan itu tidak mungkin lebih buruk terhadap apa yang terjadi oleh warga Gaza. Itu yang akhirnya memberikan semangat dan kekuatan buat kita bahwa kami melakukan ini untuk warga Gaza. Maka pesan mereka juga dari GSF itu kepada dunia, jangan fokusnya sama kami, tapi fokusnya pada apa yang menjadi tujuan kami, yaitu Gaza. Nah, ini juga perlu difahami, jangan sampai pemberitaan ini malah fokusnya ke semata-mata hanya pada aktivis, tapi lihatlah bahwa aktivis ini berusaha untuk membongkar blokade Gaza, meruntuhkan blokade Israel yang ilegal terhadap Gaza agar Gaza memiliki jalur jalur kemanusiaan untuk bisa memasukkan barang-barang bantuan yang layak dan bisa memberikan advokasi yang maksimal kepada warga Gaza. Secara psikologis saya sangat yakin para aktivis ini memang sudah siap dan mereka memang rela mengorbankan apapun lah demi untuk menunjukkan kepada dunia dan pesan kepada warga Gaza bahwa kami tidak akan diam melihat adanya penjajahan terjadi di depan mata kita semua. Baik Mas Hussein, mungkin pertanyaan terakhir ya Mas, apakah insiden ini menandai matinya jalur bantuan kemanusiaan atau justru ada celah nih dan taktik baru yang harus diambil masyarakat sipil global untuk menembus brigade besi Israel? Kenapa teman-teman GSF ini memilih jalur laut? Ini penting juga sebetulnya. Gerakan global sumut ini sebetulnya sudah menggunakan jalur darat sebelum laut. Ya, mereka jalan melalui Libya, kemudian Maroko, bergerak menuju Mesir. Namun yang sudah jalur darat ini selalu terbentur ya regulasinya dengan negara-negara sekitar. Artinya kita tahulah negara-negara sekitar Palestina pun mereka juga sudah dikangkangi oleh Israel. Jadi teman-teman aktivis ini ketika harus melewati jalur darat, mereka akan dibenturkan dengan negara-negara sekitar Palestina. Nah, maka dari itu inisiatif kenapa lewat laut, karena laut ini adalah salah satunya jalur yang masih possible, yang masih memungkinkan. Kalaupun ada intercept
Ya nggak mungkin negara lain, Israel nggak bisa menggunakan misalnya memaksa angkatan laut Mesir untuk mengintercept atau angkatan laut Yordan, nggak bisa. Tapi harus Israel sendiri. Nah, dan ini juga sebagai bentuk strategi teman-teman Global Summer Flotilla untuk menunjukkan kepada dunia ya bahwa memang masalahnya itu bukan di negara-negara sekitar, tapi di Israel sendiri gitu loh. Nah, dan apakah teman-teman akan punya strategi lain? Iya, saya 2 tahun terakhir intens berkomunikasi dengan teman-teman Global Summer Flotilla, para aktivis kuncinya, dan mereka memiliki banyak sekali strategi, namun tetap yang terbesar atau strategi yang paling mereka usahakan itu adalah Global Summer Flotilla. Ini hal yang paling melogik, karena pernah beberapa kali ya kapal-kapal global sumut kapal-kapal bantuan dari laut itu masuk ke Gaza itu pernah beberapa kali, dan itu ya yang membuka harapan besar bahwa jalur laut ini kemungkinan adalah jalur yang paling logik, reasonable untuk diambil. Baik, terima kasih Mas Hussein atas waktunya selaku aktivis perdamaian Palestina telah meluangkan waktunya di Sindo Siang. Selamat beraktivitas kembali Mas dan sehat selalu. Sama-sama.